Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang hari ini gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke, sekarang ibu absen siapa saja yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah, hadir semua. Oke, kemudian kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Hari ini kita mengenai materi yaitu surat Al-Falaq. Di sini apa ada yang tahu surat Al-Falaq itu apa? Coba bacakan. Ya, betul. Surat Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat yang diawali ayat pertama yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan diakhiri dengan ayat kelima yaitu min syarri hasidin idza hasad. Coba sekarang buka buku paket Quran Hadis halaman 24. Silahkan kalian baca, ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian membaca mengenai surat Al-Falaq yang ada di buku paket. Sekarang ibu yang menjelaskan ya mengenai surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq yaitu surat yang ke-113 dalam Al-Quran. Nama Al-Falaq itu terdapat pada ayat pertama. Surat ini yang memiliki arti yaitu waktu subuh. Surat ini juga terdiri dari 5 ayat dan tergolong surat Makkiyah karena diturunkannya di Mekah. Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kalian ke ibu? Ya, gimana? Kamu mau bertanya? Ya, silahkan. Kapan surat Al-Falaq diturunkan? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Sekarang bagian ibu untuk menjawab dari pertanyaan kamu. Surat Al-Falaq ini diturunkan pada saat Rasulullah SAW menderita sakit parah yang diakibatkan disihir oleh kaum Yahudi. Sehingga surat Al-Falaq ini diturunkan untuk menjadi penangkal dari sihir tersebut kepada Rasulullah SAW. Nah, sampai segitu ya. Gimana, paham ya anak-anak? Sekarang ibu akan memberikan sebuah video mengenai cara membaca surat Al-Falaq dengan benar beserta artinya. Dan kalian harus memperhatikan dengan benar ya. Surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tadi kalian sudah melihat contoh bacaan surat Al-Falaq beserta artinya di video yang tadi ibu sediakan. Sekarang ibu akan memberikan contoh membaca surat Al-Falaq beserta artinya. Dan kalian harus mengikuti ya setiap ayatnya. Kalian melihat
contoh bacaannya di buku paket ya yang sedang kalian pegang. Oke, kita mulai saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallahul azim. Ini Ibu kasih kertas laporan pencapaian hafalan kalian. Jadi nanti Ibu kasih tanda checklist jika kalian sudah menghafal dari setiap surat Al-Falaqnya dengan lancar. Dan sekarang kalian harus menghafalkan surat Al-Falaq dan artinya dengan benar. Dan nanti kalian menyetorkan hafalan ke Ibu satu persatu setiap orangnya dengan membawa kertas laporan tadi yang sudah Ibu bagikan. Alhamdulillah, semua murid Ibu yang pintar-pintar ini sudah menyetorkan ke Ibu hafalannya dan alhamdulillah semuanya beres ya. Oke, apakah ada yang tahu kesimpulan dari materi hari ini? Coba silahkan. Gak ada yang tahu? Oke, sekarang kita simpulkan bareng-bareng sama Ibu ya. Jadi, kesimpulan dari materi hari ini yaitu memahami surat Al-Falaq itu sangat penting. Seperti isi kandungan dari surat Al-Falaq itu sendiri. Yaitu Allah memerintahkan umat kita, umat manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah dalam menghadapi segala keburukannya. Jadi, ketika kita mendapatkan suatu musibah ataupun suatu kejadian yang tidak baik bagi kita, maka kita harus memohon untuk mendapatkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillah sekarang pertemuannya sudah beres. Sekarang kalian bereskan semua alat belajarnya dan mari kita berdoa sama-sama sebelum pulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Ibu akhiri dan sampai berjumpa lagi di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang hari ini gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sekarang Ibu absen siapa saja yang nggak masuk hari ini. Alhamdulillah hadir semua. Oke, kemudian kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Hari ini kita bagian materi mengenai surat Al-Ikhlas. Ada yang tahu surat Al-Ikhlas itu apa? Coba bacakan. Ya, betul. Surat Al-Ikhlas itu ada 4 ayat. Yang pertama itu mengenai ayat pertama yaitu Qul huwallahu ahad, dan diakhiri dengan ayat keempat yaitu walam yakullahu kufuwan ahad. Pinter-pinter ya anak ibu. Coba sekarang kalian buka buku paket Quran Hadis halaman 33 mengenai surat Al-Ikhlas. Silahkan kalian baca bukunya. Ibu kasih waktu 10 menit. Sekarang kalian sudah membaca surat mengenai materi surat Al-Ikhlas. Sekarang tinggal ibu ya menjelaskan apa itu Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu merupakan salah satu surat Makkiyah dikarenakan diturunkannya di Mekah. Tepatnya adalah surat ke-112, terdiri dari 4 ayat. Surat ini juga memiliki arti yaitu memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menegaskan keesaan Allah serta menolak segala bentuk penyekutukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam surat ini menjelaskan mengenai bahwa Allah itu hanya satu dan mengenai keesaan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada ibu mengenai surat Al-Ikhlas? Ya, kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Ini ibu akan menjawab bahwa karena di dalamnya menceritakan salah satu sifat Allah, yaitu ikhlas atau hati yang bersih. Misalkan nih ya, di antara murid-murid ibu, contohnya ya, kalian melakukan suatu dosa atau maksiat, tetapi karena Allah itu maha pemaaf, jadi ketika kalian meminta maaf kepada Allah, maka Allah akan menerimanya dengan ikhlas. Asal kaliannya juga harus bertaubat ya, harus meminta maaf dan jangan mengulanginya lagi dosa yang sama. Jadi Allah itu selalu menerima atas dosa-dosa yang dilakukan umat muslim kepadanya dengan hati yang ikhlas. Seperti itu ya. Surah Al-Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Tadi kalian sudah melihat contoh bacaan surat Al-Ikhlas beserta artinya dengan benar. Sekarang ibu akan memberikan contoh cara membaca surat Al-Ikhlas beserta artinya dengan benar. Dan kalian juga harus mengikuti setiap ayat yang ibu bacakan ya. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Shadaqallahul azim. Pinter-pinter ya anak ibu membacanya. Ini ibu kasih kertas laporan pencapaian hafalan kalian mengenai surat Al-Ikhlas beserta artinya. Jadi nanti ibu akan kasih tanda checklist jika kalian sudah menghafal di setiap ayat dari surat Al-Ikhlas nanti. Dan sekarang kalian harus menghafalkan surat Al-Ikhlas beserta artinya dengan benar. Dan nanti kalian menyetorkan hafalannya ke ibu satu persatu dengan membawa kertas laporan yang tadi ibu bagikan ya. Oke, sekarang kalian bisa memulai untuk menghafalkannya ya. Alhamdulillah, anak-anak ibu sudah menyetorkan semua hafalannya dan sudah pintar-pintar juga. Sudah menghafal Arabnya dan juga beserta artinya ya. Oke, sekarang ada yang tahu kesimpulan dari materi hari ini apa? Coba. Ada yang tahu? Oke, gak apa-apa ya. Kita simpulkan bareng-bareng. Jadi kesimpulannya materi hari ini bahwa surat Al-Ikhlas memberitahu kita bahwa Allah itu hanya satu saja. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ingat ya, kita beribadah dan menyembah itu hanya untuk Allah saja. Sekarang kalian harus membereskan semua alat belajarnya dan kita berdoa sama-sama sebelum kita pulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Ibu akhiri dan sampai berjumpa lagi di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.